Untuk minggu ketiga kita masuk ke pertemuan 3 mengenai data analitik. Data analitik di dunia ini tuh banyak sekali data. Biasanya permasalahannya adalah ketika tujuan yang diinginkan itu tidak tercapai atau current state bukanlah desired state. Agar current state ini menjadi desired state ini, kita melakukan kegiatan yang disebut dengan penyelesaian masalah atau problem solving. Nah, current state ini adalah keadaan terkini, kemudian desired state ini adalah keadaan yang diinginkan. Nah, problem solving ini suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisa, dan menyelesaikan suatu masalah. Tiap bidang atau domain ini mendefinisikan permasalahan secara berbeda. Oleh karena itu, untuk mengetahui teknik machine learning tanpa mengetahui domain aplikasi ini adalah sesuatu yang kurang baik. Nah, domain aplikasi ini adalah teknik machine learning tanpa pemahaman yang cukup tentang domain aplikasi ini menjadi sebuah kendala. Domain aplikasi ini penting untuk machine learning karena adanya konteks dalam penyelesaian masalah, kemudian pengolahan data meliputi data ini dikumpulkan, kemudian apa saja yang menyebabkan data ini bias atau masih banyak data yang ganda, kemudian proses pradatanya itu bagaimana. Kemudian di domain aplikasi juga ada evaluasi modelnya, serta ada pengambilan keputusan. Machine learning ini inferensi berdasarkan data. Raw data atau data mentah ini adalah sekumpulan fakta berupa record event yang kemudian besar tidak memberikan penjelasan apapun. Nah, raw data ini biasanya datanya itu belum diproses atau belum diolah, ya, atau masih data mentah yang langsung dari sumbernya tanpa ada perubahan atau manipulasi data tersebut. Raw data ini bersifat tidak rapi, misalnya mengandung missing value atau ada data yang tidak memiliki label, padahal data lainnya itu memiliki label. Nah, untuk menganalisis raw data ini menggunakan teknik machine learning. Yang pertama itu kita harus merapikan datasetnya dulu sesuai dengan format yang diinginkan. Nah, merapikan dataset dengan format yang diinginkan ini biasanya dilakukan dengan pembersihan data atau data cleansing, kemudian pengelompokan data, dan masih banyak lainnya. Kemudian teknik machine learning ini mampu mengeksplorasi sebagian relasi yang banyak, kemudian dianalisis, informasi yang didapatkan menjadi sebuah pengetahuan yang nantinya itu berguna untuk pemecahan masalah dalam membuat suatu keputusan. Biasanya setelah kita menganalisis dan menghasilkan atau mendapatkan pengetahuan baru, nantinya pengetahuan yang baru ini akan dipresentasikan. Hal umum yang dapat dipaparkan saat presentasi itu bisa performance measure, kemudian ada trend, ada outlier. Nah, untuk performance measure-nya ini seberapa tugas, metode yang dibuat atau yang diajukan, kemudian dibandingkan menggunakan teknik yang sudah ada. Performance measure ini biasanya disajikan dalam bentuk tabel. Biasanya performance measure ini untuk mengukur sebuah kinerja atau mengevaluasi dari model yang digunakan dalam algoritma machine learning. Kemudian model tersebut berhasil dalam mempelajari pola data yang diberikan. Atau performance measure ini bisa mengukur sejauh mana sih model machine learning ini mampu membuat suatu prediksi yang akurat dalam memecahkan masalah. Nah, biasanya itu untuk performance measure ini pengukurannya itu bisa berupa akurasi dari suatu modelnya, kemudian ada precision atau recall, kemudian ada mean square error-nya.
Kemudian ada tren. Tren ini bagaimana pola umum yang ada di data, kemudian sesuai dengan tujuan analisisnya. Biasanya itu tren itu disajikan dalam bentuk teks, kurva, atau grafik. Outlier ini disajikan data-data yang tidak sesuai dengan tren yang ada. Nah, ini contohnya adalah nilai atribut dan transformasi atau disebut dengan datasheet. Ini contohnya ada datasheet, ada sebanyak 14 record, di mana datasheet ini memiliki atribut, ada outlook, temperatur, humidity, windy, fly. Nah, fly di sini adalah sebuah kelas atau labelnya. Pada tabel yang tadi, contoh dataset yang tadi adalah dataset tentang bermain tenis, dan keputusannya itu berada di atribut fly. Yang paling terakhir ya, keputusannya itu berada di atribut fly. Nah, keputusannya itu berada di atribut fly itu tergantung dari 4 variabel atau atribut itu, ada outlook, temperatur, humidity, dan windy. Keempat variabel ini disebut dengan fitur. Fitur itu memiliki atribut dengan nilai tipe data dan range tertentu. Nah, atribut itu adalah variabel dalam dataset yang digunakan untuk menganalisis data. Dari segi data statistik ini terdapat beberapa tipe atribut, itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Untuk nominal, ini adalah atribut yang tersusun atas simbol-simbol yang berbeda, yaitu suatu himpunan terbatas. Jadi tidak ada urutan atau jarak antar atribut. Biasanya sering disebut dengan kategorikal atau enumerasi. Untuk tipe nominal ini biasanya mewakili kategori atau label tanpa adanya urutan atau tingkatan yang melekat. Contohnya itu tipe data nominal itu jenis kelamin, warna, negara. Kemudian ada ordinal, ini memiliki urutan sebagai contohnya itu 2 lebih kecil dari 4, 2 lebih besar dari 1. Nah, jarak suatu tipe dan nilai-nilainya itu tidak harus sama. Jadi jarak antara data itu tidak harus sama. Kemudian atribut ordinal ini disebut juga dengan numerik atau kontinu. Untuk ordinal, contohnya itu misalkan tingkat kepuasan. Biasanya tingkat kepuasan itu berisikan ada sangat puas, puas, dan tidak puas. Nah, jarak antar tingkatan mungkin ini tidak selalu sama atau konsisten. Kemudian ada tipe data interval. Ini memiliki urutan dan range nilai yang sama. Contohnya itu range-nya 1 sampai 5, 6 sampai dengan 10. Nah, untuk interval ini untuk jarak antara nilai ini dapat diukur secara konsisten. Misalkan contohnya itu kayak skor IQ atau suhu. Nah, interval ini biasanya digunakan perhitungan statistik dalam pemodelan tanpa perlu transformasi yang besar. Nah, untuk rasio ini didefinisikan sebagai perbandingan antara suatu nilai dengan nilai lainnya. Misalkan contohnya massa jenis di dalam satu ilmu fisika. Pada tipe rasio ini disebut absolute zero atau semacam ground truth yang menjadi acuan, atau absolute zero ini memiliki makna tertentu. Nah, untuk rasio ini memiliki karakteristik atribut interval, tetapi memiliki titik 0 yang artinya sebenarnya. Contohnya misalkan usia, terus berat badan, jumlah uang. Kemudian di sini ada ruang konsep. Ini adalah data yang diberikan ini dilakukan generalisasi atau konsep yang sesuai dengan data. Ini disebut dengan inductive learning. Inductive learning ini adalah salah satu pendekatan atau pembelajaran yang bertujuan untuk menghasilkan model dari data yang diberikan. Biasanya inductive learning ini digunakan dalam klasifikasi dan prediksi.
Cara paling sederhana untuk inductive learning ini mengenumerasi seluruh kemungkinan kombinasi nilai sebagai rule. Dan metode ini disebut dengan list dan eliminate. Nah, kemungkinan kombinasi ini disebut juga dengan ruang konsep atau konsep space. Nah, ruang konsep ini himpunan dari semua kemungkinan kombinasi atribut yang dapat digunakan untuk menggambarkan suatu set data. Ruang konsep ini penting dalam machine learning karena sangat membantu dalam pemilihan fitur, ekstraksi fitur, dan dalam pemodelan suatu data. Contoh menggunakan tabel tenis tadi, himpunan masing-masing atribut itu ada outlook, ada sunny, overcast, rainy, kemudian temperatur isinya ada hot, mild, cool, terus ada humidity, high, normal, ada windy, true, false, kemudian ada fly, yes, no. Nah, dari data tersebut itu memiliki masing-masing nilai ya. Kayak outlook tadi ada 3, yaitu sunny, overcast, dan rainy. Temperatur itu ada 3, hot, mid, sama cool. Humidity, windy, sama fly itu memiliki 2 atribut. Nah, dari himpunan ini memiliki 72 kemungkinan kombinasi. Selain inductive learning, kita juga dapat melakukan deductive learning, yaitu melakukan inferensi dari hal general menjadi spesifik. Nah, deductive learning ini adalah pendekatan yang dilakukan untuk berfokus kepada pengambilan keputusan berdasarkan pemahaman dan aturan yang telah diberikan sebelumnya. Aturan dan pengetahuan yang telah ada digunakan untuk membuat kesimpulan atau keputusan. Contohnya untuk deductive learning ini misalkan sistem pakar menggunakan aturan logika untuk memberikan diagnosis berdasarkan gejala yang dilaporkan. Perbedaan dari inductive learning sama deductive learning ini, untuk inductive learning ini memerlukan pembelajaran dari data untuk menghasilkan sebuah model, sedangkan kalau deductive learning itu menggunakan aturan atau role model dari pengetahuan yang telah ada sebelumnya untuk membuat sebuah keputusan. Kemudian ada linear separability. Linear separability ini dari data contoh di sini kita sebut linearly separable. Ini terdapat 2 kelas atau kelompok data, lihat dari swim atau kelasnya ya. Ini dipisahkan secara sempurna, jadi memiliki 2 kelompok kelas, yaitu kelas positif dan kelas negatif. Contohnya di sini ada yes dan no untuk kelompok kelasnya. Kemudian untuk sederhananya itu untuk suatu nilai tertentu fitur hanya berkorespondensi dengan kelas tertentu. Jadi di sini untuk datanya saat humidity high, windy high, maka swimnya adalah yes atau kelas atau labelnya adalah yes. Kemudian jika humidity-nya normal, windy-nya normal, maka swim kelasnya atau labelnya adalah no. Kemudian secara geometris, bila kita proyeksikan fitur vektor ke suatu ruang dimensi, memisahkan kelas 1 dan kelas lainnya dapat diperoleh dengan cara menciptakan garis linear atau linear line menggunakan hyperlane. Jadi semua itu akan lebih mudah apabila datanya itu bersifat linearly separable. Tapi kebanyakan data yang kita dapatkan itu bersifat non-linearly separable. Ini adalah data yang ada 2, ada linearly separable sama non-linearly separable. Nah, untuk memudahkan proses data non-linearly, kita pertama-tama tuh mentransformasikan menjadi linearly separable. Dengan kita menggunakan teknik transformasi data menggunakan kernel function,
atau radial basis function. Kernel function atau radial basis function ini bisa juga menggunakan Gaussian kernel. Ini berfungsi untuk fungsi matematis yang digunakan dalam berbagai algoritma machine learning untuk mengubah data ke dalam ruang dimensi yang lebih tinggi. Biasanya kernel function ini sangat berguna untuk menangani data yang non-linearly separable. Kalau radial basis function ini adalah jenis fungsi kernel yang biasanya digunakan. Biasanya untuk mengukur kemiripan atau similarity antara dua titik dalam ruang dimensi. RBF ini biasanya digunakan untuk algoritma SVM, K-means cluster. Jadi kernel ini digunakan untuk memproyeksikan data ke ruang dimensi yang lebih tinggi. Jadi memisah-misahkan data yang non-linear menjadi data linear separable. Kemudian kernel function memastikan data menjadi lebih tinggi. Cara lain adalah memisahkan menggunakan model non-linear seperti artificial neural network. Nah, hal seperti ini data itu bersifat linear variable, jadi mudah dipisahkan satu sama lain, sehingga untuk melakukan klasifikasi atau clustering itu lebih mudah. Kemudian ada yang namanya seleksi fitur. Ini menyederhanakan fitur-fitur yang digunakan. Biasanya seleksi fitur ini meningkatkan kinerja model dan mengurangi kompleksitas yang mungkin terjadi akibat penggunaan semua fitur yang tersedia. Nah, atas dasar beberapa alasan, seleksi fitur ini dapat menyederhanakan data atau model agar lebih mudah dianalisis, kemudian mengurangi waktu training datanya, menghindari curve of dimensionality-nya, menghapus fitur yang tidak informatif, kemudian meningkatkan generalisasi dengan mengurangi overfitting. Mengurangi overfitting ini berarti mengurangi jumlah fitur yang digunakan di dalam model ketika model ini telah sesuai dengan pelatihan dan tidak dapat mengeneralisasi dengan baik ke data baru. Kemudian ada classification, association, dan clustering. Untuk klasifikasi ini mencari kelas yang berkorespondensi terhadap suatu input. Biasanya klasifikasi ini adalah salah satu tugas machine learning, di mana data itu dibagi menjadi kategori berdasarkan atribut yang diberikan. Biasanya untuk klasifikasi ini bertujuan untuk mengembangkan model algoritma dengan memprediksi kelas atau label dari data baru. Contohnya misalkan klasifikasi email, spam atau bukan, kemudian klasifikasi gambar, ini gambar binatang atau bukan, kemudian klasifikasi pelanggan berdasarkan pembeliannya. Terus ada lagi association, ini adalah mencari hubungan antara satu atribut dengan atribut lainnya. Asosiasi ini bertugas berfokus untuk menemukan hubungan atau keterkaitan antara item dalam dataset. Biasanya tujuan dari asosiasi ini untuk mengidentifikasi aturan asosiasi dan menjelaskan hubungan antara item dan atribut tersebut. Contohnya identifikasi aturan asosiasi dalam belanja. Jika seseorang beli roti, maka dia membeli saros atau sebaliknya. Kemudian untuk mengelompokkan data dengan sifat yang mirip, ini disebut juga dengan clustering. Clustering ini adalah menganalisis data di mana data itu dibagi menjadi kelompok atau cluster berdasarkan kemiripan antara data tersebut. Nah, tujuan dari clusterisasi ini biasanya mengelompokkan data yang serupa ke dalam kelompok yang sama, kemudian memisahkan data berbeda ke dalam kelompok yang berbeda. Nah, contohnya
Di sini mengelompokkan contoh dari clustering itu pengelompokan pelanggan berdasarkan perilaku dari belanja. Kemudian ada klasifikasi data, hanya dua kelas ini disebut dengan binary classification. Apabila kelas klasifikasi lebih dari dua disebut multi-class classification atau multi-label classification. Bedakan antara multi-class dan multi-level. Pada multi-level ini, pertama kita melakukan klasifikasi untuk suatu kelas binary, lalu dilanjutkan klasifikasi data ke kelas yang lebih spesifik. Kalau multi-class classification ini biasanya terdapat dua titik kelas atau label yang mungkin untuk setiap sampel data. Sampel data biasanya diklasifikasikan ke satu dari beberapa kelas yang mungkin terjadi. Multi-kelas ini hanya proses klasifikasi ke dalam banyak kelas tanpa tinjauan hierarki. Klasifikasi yang telah disebutkan sebelumnya ini disebut dengan hard classification, artinya apabila data diklasifikasikan ke kelas tertentu maka tidak mungkin data berada di kelas lainnya. Selain hard classification, ada yang disebut juga dengan soft classification. Ini untuk mengklasifikasikan data ke kelas-kelas tertentu berdasarkan probabilitas. Hard classification ini tipe data klasifikasi di mana setiap sampel data ini hanya dapat dikaitkan dengan satu kelas atau label. Berarti setiap sampel ini ditempatkan ke dalam satu kelas tanpa ada tingkatan ketidakpastian. Kemudian kemudian ada evaluasi model. Ini beberapa hal yang perlu diketahui tentang proses evaluasi. Adanya data splitting. Data splitting ini pembagian data menjadi data training, validation, dan testing data. Biasanya mesin ini dilatih menggunakan training data saat diproses training. Performance measure diukur berdasarkan kemampuan mengenali atau generalisasi validation data. Biasanya data splitting ini dia membagi dataset menjadi dua atau lebih subset yang berbeda dengan tujuan yang berbeda di dalam machine learning. Biasanya data itu kalau dibagi dua berarti menjadi ada data training, ada data testing. Tapi kalau dibagi menjadi tiga berarti ada data pelatihan atau data training, kemudian ada data set validasi, dan ada data testing atau pengujiannya. Tujuan dari data splitting ini untuk menghindari model terlalu sesuai dengan pelatihan atau tidak dapat digeneralisasikan dengan baik ke data baru. Training, validation, dan testing ini tersusun oleh data yang independen atau satu sama lainnya, tidak beririsan, untuk memastikan model yang dihasilkan memiliki generalisasi yang cukup baik. Nah, overfitting ini adalah keadaan di mana model memiliki kinerja baik hanya untuk training data, tetapi tidak memiliki kinerja untuk unseen example. Kalau underfitting ini keadaan ketika model memiliki kinerja buruk baik untuk training dan unseen example. Overfitting ini biasanya itu terjadi ketika machine learning ini terlalu rumit dan mampu mempelajari detail-detail kecil atau noise di dalam suatu data pelatihan. Overfitting ini masalah yang umum dalam machine learning dan biasanya menyebabkan model menjadi tidak dapat diandalkan dalam membuat suatu prediksi. Kalau underfitting ini ketika model machine learning terlalu sederhana untuk memahami pola di dalam data testingnya. Biasanya underfitting ini tuh sering terjadi apabila modelnya itu terlalu sederhana dan tidak memiliki kapasitas yang cukup untuk
memodelkan atau menghasilkan data dengan baik. Ini ada cross validation. Ini adalah teknik untuk menganalisis apakah suatu model memiliki generalisasi yang baik maupun memiliki kinerja yang baik pada hasil sampelnya. Nah, di sini untuk ada 3 contoh, ada iterasi 1, iterasi 2, dan iterasi 3, di mana yang iterasi 1 ini data itu dibagi menjadi 2. Ada data testing dan data training set. Yang iterasi kedua di sini dibagi menjadi 3 bagian, ada training set, kemudian testing data. Di sini test setnya itu sebagai validation, kemudian ada training setnya. Dan iterasi ketiga di sini test setnya itu ada validationnya, kemudian ada training setnya. Nah, biasanya untuk cross validation ini biasanya untuk membagi sampel menjadi beberapa subsampel dengan partisi sebanyak k-fold validation. Biasanya untuk mencari model algoritma yang paling akurat itu, kita mencari k-fold validation, mengubah-ubah k-fold validation dari 1 sampai dengan 10 biasanya untuk mencari akurasi yang tertinggi. Nah, jenis algoritma pembelajaran mesin dapat dibagi menjadi beberapa kategori dilihat dari sudut pandang, yaitu ada parametrik dan non-parametrik. Parametrik ini mereduksi permasalahan sebagai optimisasi parameter. Kita mengasumsikan permasalahan dapat dilambangkan oleh fungsi dengan bentuk tertentu. Algoritma parametrik ini contohnya algoritma termasuk regresi linier. Kemudian keuntungan dari algoritma parametrik ini lebih efisiensi dalam penggunaan parameter yang lebih sedikit sehingga menghasilkan model yang lebih ringkas. Kalau non-parametrik ini menggunakan asumsi permasalahan dapat dilambangkan bentuk tertentu. Contohnya adalah Naive Bayes, decision tree, dan K-nearest network. Algoritma non-parametrik ini tidak mengasumsikan bentuk tertentu atau distribusi untuk data. Contohnya untuk algoritma non-parametrik ini bisa berupa estimation, decision tree, KNN, non-parametric regression. Kemudian untuk data analitik, dari sudut pandang lainnya, jenis algoritma dapat dibagi menjadi ada model linear, model probabilistik, dan model non-linear. Model linear ini contohnya algoritmanya bisa regresi linear, regresi logistik, dan SPM. Untuk model probabilistik ini bisa menggunakan model Naive Bayes, Hayden-Markov model. Untuk yang non-linear, ini ada artificial neural network. Tahapan analisis dalam data analitik ini bisa menganalisis data. Langkah-langkah yang perlu perhatikan, yang pertama itu kita harus memutuskan tujuan analisis datanya itu apa. Kemudian kita mendapatkan datanya, kemudian datanya itu dilihat lagi. Jika belum sesuai, maka kita melakukan perapihan data, kemudian merepresentasikan data sebagai feature vector, kemudian transformasi selection, kemudian melatih model trainingnya, dan melakukan testing analisis model baik secara kuantitatif dan kualitatif. Kemudian setelah semuanya sudah dilakukan testing, maka adanya penyajian data atau berupa presentasi datanya. Oke, baik. Ini penjelasan dari pertemuan 3 tentang data analitik.